Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Karyadi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, bertempat tugas di SDN 2 Kujangsari. Saat ini bersama saya sudah hadir seorang kepala sekolah dari SDN 1 Kujangsari, yaitu Ana Suci Analis. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Mohon waktunya sebentar Ibu untuk melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan dilema etika yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita sering dihadapi pada bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang bertentangan seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan, maka akan hidup. Nah, situasi tersebut menetapkan kita pada paradigma dilema etika seperti tersebut. Jadi untuk mengidentifikasi apakah suatu permasalahan itu termasuk dilema etika dan bujukan moral, ternyata apakah ini benar melawan benar atau benar melawan salah, seperti itu. Iya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dilema etika? Jadi untuk kasus-kasus tersebut yaitu ada paradigma individu melawan masyarakat, yaitu konflik yang terjadi untuk membuat pilihan antara mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan kelompok. Nah, yang kedua ada juga paradigma keadilan melawan rasa kasih sayang. Nah, pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan atau perlakuan yang sama bagi semua orang, ataukah membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Terkadang diperlukan untuk memegang teguh peraturan, akan tetapi kita pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar dan manusiawi. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan ternyata tidak serta-merta kita saklek mengikuti peraturan ya Bu. Iya. Ternyata ada banyak pertimbangan juga, termasuk tadi individu, kelompok, dan rasa kasihan. Iya. Kemudian selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan? Prosedur atau langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Nah, dengan cara tersebut maka kita dapat mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, atau norma sosial. Yang kedua, tentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat pada situasi tersebut. Yang ketiga, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Selanjutnya, menguji benar atau salah. Yang keempat, pengujian menggunakan empati atau paradigma benar melawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu keputusan berbasis akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli, serta investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya buat keputusan dan akhirnya lihat keputusan itu lalu refleksi keputusan tersebut.
oh ternyata dalam mengambil satu keputusan saja ada langkah-langkah yang harus dilalui dan banyak pertimbangan untuk menghasilkan keputusan Sebuah keputusan. yang maksimal ya Bu. Wah, sangat lengkap dan sangat Siap. teratur banget ya Bu. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Hal-hal atau langkah yang diambil dalam mengambil keputusan, yang pertama yaitu identifikasi dulu keputusan yang diambil, kemudian kumpulkan informasi yang relevan dengan suatu masalah, ketiga cari solusi alternatif, yang keempat pertimbangkan bukti-bukti yang ada, dan yang keempat pilih dari sejumlah alternatif yang ada, dan akhirnya ambillah tindakan keputusan. Jadi dari tadi langkah yang kurang lebih ada 9, kemudian dibuat efektifnya kurang lebih 4 atau 5 langkah. Iya, betul. Untuk memudahkan kita mengambil keputusan harus ada jalan alternatif tadi ya, pilihan-pilihan alternatif. Selanjutnya Ibu, tentunya dalam membuat suatu keputusan ketika terjadi dilema etika sering muncul sebuah tantangan. Nah, kira-kira selama ini apakah Ibu pernah menemukan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan? Nah, dalam pengambilan keputusan banyak sekali tantangan, yaitu ketika dilema etika seringkali membuat kita sangat sulit untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil seringkali hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri, atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Seperti itu. Memang menemukan sebuah permasalahan tentunya itu merupakan tantangan ya dalam mengambil keputusan. Tapi kalau misalkan kita berpegang pada 3 prinsip yang sudah Ibu sebutkan, insya Allah kita mau mengambil prinsip yang mana nih? Iya, betul sekali. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu, ataukah ada jadwal yang sudah Ibu buat? Apakah insidental, apakah triwulan, apakah semester atau per tahun Bu di sekolah? Iya, untuk pengambilan keputusan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika dibutuhkan. Ketika kita misalkan ambil keputusan untuk per semester atau triwulan dan lain sebagainya, jadi kita tetap komunikasikan dengan guru-guru yang ada, dengan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah tersebut, misalnya dengan komite sekolah, kemudian dengan dinas atasan kita, seperti itu. Kalau berangkat dan jadwal lama, insidental dan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Selanjutnya Bu, tadi dari langkah yang sudah Ibu sampaikan ada 9 langkah dan 5 langkah efektif. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan saya tidak bergerak sendiri, tidak memutuskan keputusan itu secara sendiri, tidak terluput dari selalu hal tersebut. Segala keputusan saya ambil dengan cara bermusyawarah, musyawarah untuk mufakat, di mana saya tetap melibatkan dewan guru yang ada, kemudian komite sekolah, kemudian kalau misalkan masih dibutuhkan juga dinas atau dinas pendidikan yang ada gitu, diundang untuk hadir dalam mengambil keputusan. Jadi disesuaikan keputusan apa yang akan kita ambil, siapa saja yang akan kita libatkan, maka nanti hasil musyawarah kita putuskan bersama. Jadi demi menghasilkan suatu keputusan yang terbaik ya Bu, harus melibatkan pandangan dan saran-saran dari pihak-pihak terkait. Iya, Oke, betul, terakhir Ibu, seperti itu. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dilema etika?
banyak sekali pelajaran dalam mengambil keputusan, yaitu kita betul-betul jangan sampai salah mengambil keputusan. Selalu hati-hati dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat maka akan mencapai sebuah kesuksesan. Luar biasa. Ibu, terima kasih Ibu. Sangat menginspirasi dan membuat saya juga semakin tercerahkan bagaimana pandangan Ibu tentang pengambilan keputusan yang melibatkan dilematika. Terima kasih atas waktunya Ibu, atas kesempatannya. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Ana sebagai Kepala Sekolah dari SDN 1 Pujangsari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Karyadi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, bertempat tugas di SDN 2 Pujangsari. Bersama saya sudah hadir seorang kepala sekolah dari sekolah saya di SDN 2 Pujangsari, yakni Bapak Bajo SPDI MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Adik bagaimana? Alhamdulillah baik. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan terkait dengan modul 3.1 di program guru penggerak yang sedang saya jalani, yakni tentang pengambilan keputusan. Bapak sebagai kepala sekolah bisa diceritakan terlebih dahulu dari sejak kapan Bapak menjadi kepala sekolah? Baik, alhamdulillah dipercaya menjadi kepala sekolah dari mulai Desember ya tahun 2021 dan sampai sekarang di SD 2 ini. Tapi untuk PLT juga pernah di Januari sampai dengan Oktober di SD 1 Pujangsari. Berarti kurang lebih udah 1 tahun ya Pak? Iya. Udah 1 tahun, tapi dalam 1 tahun itu berarti udah di 2 sekolah yang berbeda. Betul. Dari pengalaman Bapak selama kurang lebih 1 tahun sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Identifikasi kasus-kasus yang ada itu kita melihat kasus itu sendiri harus dianalisis dan dikaji terlebih dahulu apakah itu berkaitan dengan pelanggaran yang sifatnya dengan hukum ataupun yang sifatnya dengan profesional kita sendiri ataupun aturan yang ada di sekolah. Itu perlu diidentifikasi dan dikaji ketika ada kasus-kasus tertentu yang muncul dan terungkap dan sampai ke saya. Nah, ketika ada pelanggaran hukum maka kita mengkaji juga, harus bisa mengarahkan dan bisa menyelesaikan itu agar tidak sampai ke hukum matinya. Hal yang legal dan ilegal itu harus pasti diperjelas gitu, sehingga tidak terjadi. Adapun ketika yang hubungannya dengan kasus-kasus nilai-nilai sosial dan sebagainya atau profesionalan itu juga perlu dikaji gitu, apakah melanggar regulasi yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kaitannya kita sebagai pendidik misalnya ataupun kita sebagai aparatur negara itu tentunya dikaji terlebih dahulu mana yang masuk ke ranah hukum, mana yang masuk ke ranah etika. Dengan demikian bahwa untuk mengidentifikasi suatu permasalahan, Bapak mengidentifikasi dulu nih apakah ini uji legalnya melanggar hukum atau tidak, dan uji regulasi apakah melanggar peraturan sekolah atau tidak, seperti itu. Baik Pak, kemudian yang kedua, dalam setelah menemukan suatu permasalahan, apakah muncul tidak di dalam diri Bapak dilema untuk mengambil suatu keputusan? Jadi dilemanya itu seperti, bagaimana ya ini untuk mengambil keputusannya pada suatu masalah ini yang menjadi ganjalan, Bapaknya jadi bingung, jadi galau gitu Pak, jadi dilema. Ya. Untuk menghadapi kasus itu memang tadi setelah identifikasi jelasnya harus siapa yang terlibat di sana gitu ya. Jadi kita harus bisa menentukan ketika terjadi suatu kasus maka siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kalau misalnya guru dengan siapa lagi, ada antara itu sifatnya mandiri atau memang berhubungan lagi dengan orang lain. Kalau siswa misalnya apakah pelanggaran itu
sifatnya hanya untuk dirinya sendiri atau memang berkaitan dengan orang lain secara sosial. Nah, sehingga kasus-kasus itu memang terlihat jelas, kemudian nanti penyelesaiannya pun jelas. Kalau sifatnya tadi hanya individu saja, berarti perlu pendekatan, pengkajian, kemudian sifatnya bisa berupa coaching dan itu bisa menyelesaikan di individunya itu sendiri. Tetapi ketika berhubungan dengan yang lain, maka perlu ada pengkajian dan juga dari mendengarkan fakta-fakta bukan hanya dari individu tersebut, tapi orang-orang yang terlibat di dalam suatu pelanggaran atau ketidakbenaran misalnya itu terjadi karena apa? Ada sebab akibat misalnya. Supaya nanti pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan apakah ini harus pembimbingannya seperti apa atau penyelesaiannya seperti apa. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa langkah-langkah efektif yang sudah Bapak laksanakan yaitu mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu dari kedua belah pihak, dari individu dan juga individu yang lainnya. Kemudian jika ada suatu masukan yang dari satu, berarti melakukan coaching, kemudian dirumpukan bersama untuk mencari keputusannya, Pak. Iya. Kemudian yang selanjutnya, Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah apa saja? Baik. Tantangannya tentunya ini berkaitan dengan kalau memang regulasi sifatnya ya memang itu harus diambil sebuah keputusan yang tepat. Yang tepat itu dalam artian tegasan, karena kalau itu bermasalah dengan hukum ya, karena setelah nanti mendengar secara langsung apa yang terjadi begitu ya, kemudian itu merupakan pelanggaran hukum gitu, yang berkaitan dengan legal dan tidak legal, artinya nantinya kalau dibiarkan berkaitan dengan posisi dia urusan dengan hukum, maka penyelesaian itu memang harus tegas gitu. Tegas dalam artian sesuai regulasi yang ada. Jadi ketika memang kita bisa ingatkan kemudian bahwa itu ada kesalahan, maka kita harus jelaskan bahwa ini sebuah pelanggaran hukum dan harus diperbaiki begitu ya. Nah, kemudian kalau memang dalam dilema etika gitu ya, kalau itu hanya berkaitan dengan itu tentunya akan banyak tantangan memang ya. Kita harus melihat faktor-faktor lain yang juga dalam kondisi seperti apa mereka ataupun seseorang itu melakukan sebuah kesalahan ataupun kasus tertentu gitu ya, sehingga nantinya bisa terselesaikan dengan baik. Tantangannya memang apakah kita bisa menggali kasus itu sampai detail sehingga bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya atau tidak gitu ya. Nah, terkadang kan ada ini kalau dipanggil seperti apa gitu ya. Nah, itu biasanya menjadi tantangan, tapi memang tantangan tersebut bisa hilang ketika kita memang melihat fungsi kita gitu ya, fungsi dari kepala sekolah misalnya. Ketika sudah berhubungan dengan kegiatan di sekolah, maka baru kita bisa melaksanakan misalnya pemanggilan ataupun mencoba membantu menyelesaikannya. Tapi kalau masih berkaitan dengan kehidupan pribadi misalnya dan itu belum masuk pada apa yang harus ditegakkan di sekolah, itu masih bisa jadi tantangannya pada ini. Oke, selanjutnya Bapak, jika ditemukan terjadi sebuah permasalahan, apakah Bapak sebagai kepala sekolah sudah membuat jadwal? Apakah satu masalah ini masalah kecil dibahas 1 minggu sekali, atau pembahasan permasalahan 1 bulan sekali, atau semester, atau per tahun? Baik, kalau permasalahan yang sifatnya memang kita mengidentifikasi permasalahan itu sendiri ya, itu bisa berbasis tahunan sebagai refleksi dari apa yang telah dilaksanakan, atau sifatnya semesteran ketika memang kegiatan-kegiatan yang harusnya dilaksanakan sesuai program semester kita tidak berjalan, dan biasanya kalau berkaitan dengan regulasi atau berkaitan dengan profesionalisme itu memang berkaitan dengan tadi ya, apa yang harus kita selesaikan. Kemudian kalau berkaitannya dengan kasus yang insidental itu kan sifatnya penyelesaiannya tidak harus berkala gitu ya, tapi sesuai dengan kasus yang muncul kemudian dicoba kita analisis dan saat itu juga harus diselesaikan gitu ya.
Nah, cuman memang ada jadwal yang harus ditentukan, seperti misalnya ketika kita menemukan satu kasus, maka kita harus membuat kesepakatan dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya pemanggilan, apakah besoknya atau berapa hari kemudian kita bisa menyepakati untuk melakukan wawancara, melakukan diskusi, ya, kemudian membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya Pak, nah menarik sekali jawabannya dari Bapak yang tentang pembesaran isi data langsung diselesaikan ya Pak. Nah, bagaimana jika permasalahannya pada seorang anak dengan anak yang lainnya, kemudian orang tua dipanggil dua-duanya, anaknya itu melanggar peraturan berkelahi atau apa, melanggar regulasi yang ada di sekolah, orang tuanya sampai tidak terima dan malah jadi ikutan, orang tuanya ikutan bertanggung jawab. Ketika dipanggil ke sekolah nih, sebagai kepala sekolah, jika seperti itu apa yang akan Bapak tegakkan? Lebih kepada tetap mengacu berpegang teguh pada peraturan, atau lebih ke mengikuti perasaan dan biarkan saja kita tidak usah dihiraukan peraturannya, yang penting dua-duanya bisa berdamai gitu. Ya baik, yang pertama memang kalau ditanya menegakkan aturan atau Mengikuti perasaan, itu saya lebih cenderung ke peraturan, menegakkan peraturan ya. Tapi dalam penegakan peraturan tersebut itu nantinya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kalau itu pelanggarannya karena berkelahi, maka itu sebagai suatu aturan harus ditegakkan. Misalnya tadi dengan pemanggilan, itu kan salah satu konsekuensi yang dalam peraturan itu harus dilakukan, karena selain teguran ke siswa juga bisa memanggil orang tuanya kan, untuk melakukan pendekatan, bukan hanya oleh guru wali kelas tapi juga atau guru yang lain, tapi dengan orang tua. Jadi penegakan aturan itu memang ditegakkan, seperti pemanggilan itu salah satu penegakan aturan sekolah ya, ketika ada yang berkelahi. Nah, kemudian kalau ada aturan di sana menyatakan bahwa berkelahi itu ada, misalnya ada konsekuensi yang harus dilakukan, maka itu perlu dilakukan gitu ya. Nah, untuk justru pemanggilan orang tua dari kedua belah pihak, dari kedua murid, itu hanya peran orang tua itu sebenarnya tidak sebenarnya. Jadi mereka itu diajak untuk sama-sama membimbing, untuk sama-sama mengingatkan siswa tersebut. Jadi nantinya harus diberi pengertian dulu kepada orang tua bahwa ini kita akan menegakkan ini, tapi bukan berarti gitu ya ingin memberatkan, tapi orang tua pun harus mendukung karena ini adalah sebuah peraturan yang untuk kebaikan siswanya sendiri. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang memunculkan dilema etika? Yang dilema etika ya, itu karena berkaitan sama-sama, misalnya benar dengan benar misalnya, itu saya kira tadi ya, jadi yang bisa membantu itu adalah pihak-pihak yang terlibat di sana sebenarnya, karena kita tidak tahu jelas ketika pihak-pihak yang terlibat itu belum mengungkapkan apa yang terjadi. Misalnya ketika ada sebuah kasus gitu ya, ketika hanya dari satu pihak, misalnya siswa tadi ya, dari siswa ada suatu kasus, tanpa kita memanggil wali kelasnya, tanpa memanggil teman dekatnya, tanpa mendengarkan curahan dari orang tuanya, maka kita tidak akan mendapatkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, itu yang menjadi keputusan kita untuk menentukan yang mana yang harus diambil. Jadi dalam hal ini justru orang-orang terdekat dengan orang yang melakukan yang terkait dengan kasus itu, yang terjadi masalah itu, memang justru orang-orang terdekat yang bisa membantu kita untuk mengungkap dan nanti mengambil keputusan ya, mengambil keputusan. Misalnya kan kalau ada siswa terlambat kemudian kita menghukum, itu tidak menghukum serta merta di sana kita menghukum dengan saklek begitu ya, tetapi harus tanya dulu, jangan-jangan dia terlambatnya karena membantu ibunya di rumah gitu ya, karena ada yang sakit misalnya. Itu kan tidak tiba-tiba kita melanggar, kamu langsung melakukan sanksi gitu ya, mendapatkan sanksi, tapi kita pun perlu mendengarkan atau survei ke lapangan gitu ya.
sehingga dengan adanya kejelasan kita akan terhindar dari pengambilan keputusan yang kurang tepat. Sangat menarik. Jadi tadi benar sekali mengumpulkan fakta-fakta, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat. Jadi kita mempunyai pertimbangan yang lebih luas ya Pak. Nah, ketika fakta-fakta sama permasalahan inti-inti permasalahan yang terjadi sudah kita dapat, pas ketika Bapak akan mengambil suatu keputusan, tinggal mengucapkan keputusan. Ya. Biasanya Bapak memerlukan saran atau dari siapa? Biasanya ada di sekolahnya yang dituakan atau ke istri atau ke tokoh-tokoh. Nah, itu kalau sifatnya intern sekolah gitu ya, itu apalagi peraturan sekolah yang sifatnya regulasi yang ada di sekolah kita sendiri, itu di akhir pengambilan keputusan kita meminta saran pendapat kepada Dewan Guru, ya Dewan Guru bisa melalui rapat. Tetapi kalau memang itu cukup dengan orang tertentu, misalnya hanya yang kasusnya ini misalnya siswa, kemudian cukup dengan wali kelasnya sekaligus sebagai guru BK-nya begitu ya, maka cukuplah guru BK tersebut. Tapi kalau memang berkaitan dengan kasus-kasus di sekolah itu tadi, apalagi berkaitan dengan rujukan moral gitu ya yang sifatnya hukum, maka kita perlu juga berdiskusi. Kalau saya sebagai kepala sekolah mungkin akan meminta saran kepada ketua K3 ya, ketua PGRI, sehingga tidak salah langkah ketika mengambil keputusan tertentu, sehingga betul-betul itu bisa menyelesaikan kasus tanpa menimbulkan kasus yang baru. Tetap ya, jadi kalau misalkan cakupan dan lingkupnya masih tetap di sekolah yang diselesaikan dengan Dewan Guru. Iya. Tapi kalau misalkan udah di luar batas sekolah, kita meminta saran kepada pihak yang lebih PGRI dan lebih tinggi Pak. Bahkan pengawas. Satu lagi Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang berhubungan dengan Dewan Tingkat? Baik, luar biasa ya, dari pengambilan keputusan ini memang dampaknya luar biasa ketika sebuah keputusan itu tidak atau kurang tepat, sehingga memang perlu dipelajari, perlu dilatih sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan yang menimbulkan kerugian-kerugian di hasil akhirnya. Misalnya ketika kita menentukan A, kita juga harus paham di akhirnya nanti seperti apa ini. Mungkin jangka pendek iya misalnya, tapi secara jangka panjang atau ya secara jangka panjang misalnya itu berdampak. Dan tadi seperti kita hanya mementingkan perasaan saja tanpa regulasi ditegakkan, kita kan tidak tahu seperti apa nanti di akhir. Nah, maka hal ini, perbincangan seperti ini yang berkaitan dengan keputusan yang kita ambil ini betul-betul memang perlu dikaji dan perlu kepegawaian dan juga perlu latihan gitu ya. Dan kita berkaca dari kasus-kasus yang telah diselesaikan, sehingga semakin baik lagi pengambilan keputusan itu, maka dampaknya juga akan semakin. Terima kasih, sangat menarik Bapak. Yang bisa saya tangkap pelajarannya adalah karena pengambilan keputusan itu perlu dilatih, jadi semakin banyak pengalaman, semakin bijak pula ya dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Baldo, Kepala Sekolah dari OPTD SD 2 Kujangsari, Kota Banjar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.